Ya ini janji saya mau ceritain yang pengalaman horor lainnya di kampus D3 saya. Kenapa sebutnya kampus D3 terus? Karena saya melanjutkan pendidikan dari D3 itu. Jadi kampus saya yang ini tuh memang terkenal sama orang sekitar agak horor gitu kan. Itu kampusnya baru sebelum kampusnya itu kan satu gedung sama SMK Farmasi. Dan SMK Farmasi itu di situ baru pindah sekitar tahun 2008. Jadi sebelumnya itu di Jakarta. Sebelumnya tuh di uh, daerah Rawamangun gitu. Terus ini bukan bangunan baru, ini sebenarnya katanya sih bangunan lama. Saya nggak tahu ya ini benar apa enggak, cuman dari pedagang sekitar gitu, dari warga sekitar itu katanya bangunan lama. Sebelumnya memang udah ada insiden gitu, jadi karena bangunan lama terus udah ada gerbang sih sebenarnya, terus gerbangnya lewat gitu. Nah ada anak yang main di situ waktu ini, waktu belum jadi SMK atau itu ya, ini masih gedung lama gitu yang belum nggak ada yang berpenghuni gitu. Nah terus ada anak kecil gitu main di situ. Nah dia tuh manjat pagar, kemudian ketiban itu pagar terus meninggal. Itu sih cerita yang saya dapat dari warga sekitar. Itu depan kampus itu atau depan sekolah itu berjejer gitu kan tempat makan. Jadi tuh sekolah itu nggak ada kantin, kampusnya juga nggak ada kantin, adanya yaitu warga-warga sekitar yang berjualan kayak gitu. Jadi karena sering ya jadi tempat tujuan istirahat untuk makan dan segala macamnya, jadi ya akrab lah antara pedagang sama mahasiswa atau siswa di SMK itu gitu. Nah jadi tuh ini pas lagi saya penelitian, ini udah mulai penelitian dan nginep kan yang bisa bilang. Nah saat itu kita nginep bertiga aja nih, satu kelompok itu aja. Pas udah malam masih biasa aja nih, masih normal-normal aja kan, masih ya nggak ada kejadian apapun. Nah pas jam 5-an, setengah 5 deh, itu saya izin kan untuk istirahat dulu karena kita ganti-gantian gitu, yang mau istirahat silakan. Nah itu kita nanti backup, pokoknya jangan istirahat semuanya, atau jangan yang istirahat tuh 2 orang karena nanti yang nge-backup agak susah gitu kan. Terus pokoknya ganti-gantian satu-satu. Nah saya tuh kebagian istirahat sekitar jam setengah 5. Akhirnya saya bilang saya izin istirahat ya, dan saya tuh izin mau istirahatnya tuh di depan aja, di dekat TV di situ. Kan ada ada kursi panjang tuh. Karena di dalam kan untuk untuk penelitian gitu, dan kita penelitian kan dengan hewan coba, jadi kayak risih aja gitu tidurnya di dalam, kayak ya gitu lah, gimana sih penelitian dengan hewan coba terus tidur di situ juga gitu kan. Nah udah akhirnya saya coba untuk memejamkan mata. Jadi arah saya adalah jadi saya berhadapan dengan pintu keluar sama tangga naik gitu kan. Ini posisi setengah lima, dan yang nginep tuh cuman kita bertiga plus satu penjaga, dan dia biasa di pos. Saya tidur di depan lab kimia yang gelap itu. Terus baru saya mau memejamkan mata. Kemudian saat saya baru mau memejamkan, jadi masih bisa ngeliat sekitar gitu, walaupun mengecil gitu. Maksudnya kayak orang beler gitu kan, tuh kan masih bisa ngeliat sekitar gitu kan. Pas lagi beler kayak baru menutup setengah mata itu, saya melihat sesosok wanita di tangga naik. Kayak posisinya dia seperti mau turun gitu. Terus saya bodo amat kan, udah saya merem lagi. Gak lama itu bunyi suara pegangan tangan diketok-ketok. Saya kesel, saya masuk lagi. Bodo amat, kesel banget, saya mau istirahat gitu kan. Akhirnya saya nggak jadi istirahat. Nah
Tuh. Terus kejadian yang lainnya lagi adalah ini kan gedungnya itu terdiri dari 4 lantai. Lantai atas itu untuk ruangan kelas, ruangan dosen yang kayak gitu deh. Kan kita tuh nginep lumayan lama sih karena kan kita tim. Jadi yang satu lagi tuh yang si punyanya Melati tuh agak lama karena dia pakai dia metodenya tuh ekstraksinya yang sampai kental gitu loh, jadi lama banget ya. Walaupun itu bukan maksudnya bukan pas penelitian saya gitu kan, tapi kan nggak enak ya, emang satu tim gitu, tetap aja dia butuh bantuan, kita ya gantian gitu nginep. Walaupun saya udah nggak ada kewajiban, yang teman saya si Maur juga nggak ada kewajiban untuk apa sih namanya, untuk datang, tapi ya yang namanya solidaritas gitu kan, kita tetap udah yuk datang gitu. Tapi jadi akhirnya kita nggak full timnya. Jadi kalau misalnya si Mawar bisa nge-backup berdua sama si Melati, saya nggak datang. Kalau misalnya seandainya si Mawar nggak bisa datang, saya yang datang untuk ngebantuin Melati kayak gitu. Karena posisinya juga kita capek kan, karena kita mau ngolah data kita sendiri gitu. Terus nah bahas selanjutnya tuh si Mawar si Melati tuh ini kan masih tuh lakuin penelitian. Nah saya tuh lagi shift sore, jadi tuh pas pagi tuh si Melati belum ke lab dari pagi, padahal udah dibilang dari pagi biar nggak usah nginep gitu kan, biar cepat selesai. Tapi nggak tahu ada apa, pokoknya si Melati tuh baru mulai di jam 4:30, ditemenin tuh sama si Mawar. Nah karena si Mawar ini mau shift malam, terus akhirnya ya udah saya bilang, tapi saya nggak bisa langsung gantiin si ini, nggak bisa langsung ganti Mawar, saya bilang gitu kan ke Melati, karena saya shift sore. Kalau shift sore saya tuh pulangnya jam 10, saya gituin, saya pulang jam 10, jadi saya nggak bisa langsung nge-backup si Mawar, karena Mawar itu harus langsung ke rumah sakit kan, dia kerja di rumah sakit itu sekitar jam 7-an. Jadi kan kosongnya lumayan lama tuh dari Mawar ke saya yang nge-backup. Sebelum saya nggak bisa, jadi coba minta tolong siapa dulu untuk nge-backup, nanti pas saya datang ya udah saya beneran datang gitu kan. Terus itu dia, makanya kenapa saya minta si Melati kerjaan dari pagi, karena saya shift sore, jadi mungkin saya bisa bantuin dia dari pagi gitu, nanti gantian tinggal nge-backup di backup sama si Melati. Nah kan kalau saya shift ini kan susah jadinya gitu. Nah udah nih, akhirnya dia minta bantuan sama ini kan, sama temen juga yang rumahnya deket dari kampus, jadi gak usah khawatir. Nah saya baru bisa nyampe itu kan saya jam 10 tuh dari apotik, cuman kan posisinya nggak bisa naik motor ya. Terus nah ojek juga mohon maaf, sekali naik itu 40.000, itu mahal kan. Saya karena saya masih harus mengolah data dan harus keluar uang lagi, jadi saya irit-irit banget. Ya udahlah akhirnya naik angkot, dan alhamdulillah tuh kan kalau Metro Mini masih ada ya 24 jam. Naik tuh. Nah nyampe tuh sekitar jam 11 sebenarnya saya disitu agak kesel kan, saya udah bilang backup gitu. Nah itu udah ada temennya, kok dia duduk-duduk aja di luar, itu gimana hewan cobanya. Saya tanya, dia udah ninggalin dari jam 7 loh, 4 jam kan, berarti itu ditinggalin berapa perlakuan yang ini gitu yang harus dilewatin kan. Berarti dia gak ituin dong, gak kerja tadi gitu kan. Keselnya di situ. Nah ya udah, yuk udah masuk. Ya udah lanjutin perlakuan. Entah ini yang menit keberapa gitu, udah nggak kehitung karena tadi udah nggak dia lakuin kan. Hewan cobanya udah beberapa banyak yang mati, jadi kan bingung untuk mendata lagi. Cuman ya udahlah gitu kan. Ini penelitiannya dia ini. Ya habis itu gue ngerjain. Nggak tahu kenapa saya ngerasa malam itu nggak enak. Jadi temannya itu yang rumahnya deket kampus, udah saya bilang udah pulang aja, kasihan saya udah ada di sini gitu kan. Udahlah insya Allah bisa berdua. Kira dia pulang, terus tinggal berdua tuh sama penjaga biasa dua. Kemudian
nggak tahu, saya ngerasa tuh malam ini kok nggak enak ya, nggak nyaman, apa karena saya kesal sama si melati ini atau gimana gitu. Saya pokoknya nggak bisa bedain, atau saya posisinya capek gitu kan, habis shift sore langsung lanjut ke sini gitu kan. Karena sebelumnya saya tuh kalau ke lab tuh nggak pernah posisinya habis shift sore. Jadi kalau misalnya tuh saya ambil cuti dan segala macam, karena sejujurnya kalau shift sore langsung ke lab itu saya nggak kuat gitu kan. Karena kalau misalnya di tempat kerja saya tuh di apotek, antara shift pagi, shift sore sama shift malam itu lebih capek di shift sore gitu, karena pasiennya lebih banyak di sore gitu. Jadi kayak oke, saya nggak pernah mau ke kampus kalau saya lagi shift sore, lebih baik saya ambil cuti gitu. Nah, itu karena cuman teman saya doang, saya bilang saya nggak, karena nge-backup kan jatuhnya, bukan menunjukkan saya nggak begitu berat lah gitu. Ternyata zong malah lebih ini gitu ya, gitu deh pokoknya. Saya pikir suasana kayak gitu, oh mungkin karena saya capean atau gimana kali ya, udahlah lanjutin. Nah, nggak tahu kenapa di lab itu ada kecoa, padahal kan nggak boleh ya ada kecoa, padahal sebenarnya tuh nggak ada kecoa apapun dan segala macem. Sih sebenarnya takut kecoa, tapi kalau misalnya saya berada di situasi dimana ada orang yang lebih takut kecoa, saya akan jadi tiba-tiba pemberani gitu. Terus teman-teman saya tuh teriak, ini apa, teriak-teriak terus kan. Terus saya bilang jangan teriak, gak tau kenapa tuh ada sosok yang nungguin di depan gitu loh, si Pocica. Terus kayak nggak suka gitu loh, mungkin karena kita terlalu berisik kali ya. Saya bilang jangan teriak please, jangan teriak gitu. Saya coba nenangin. Nah pas teman saya nggak teriak tuh, si Pocica itu nggak ada, pergi gitu. Bukan yang pergi sih, agak ngejauh gitu kan. Pas ini apa tuh namanya, pas teman saya teriak-teriak lagi kan, oke saya justru kesel banget. Jadi itu udah tengah malam, dan apa ya namanya, udah lewat dari jam 2-an deh kayaknya. Teriak-teriak lagi gitu kan, cuma jangan teriak, karena saya belum berhasil nangkap si kecoa itu, karena kecoa itu mau terbang kan. Terus pokoknya gitu, udah tenang sih, tenang, saya juga takut sebenarnya, tapi ya udah gitu, biarin aja, selama kita takut ya kayak gitu. Ini penelitian gak selesai nih, saya gituin kan. Akhirnya saya nggak tahan, karena Pocica itu kayak marah gitu loh. Dia tuh alhamdulillahnya dia nggak masuk lab, dan dia dari depan pintu kaca lab gitu. Dan saya takut kan, dia tuh nggak, teman saya yang saya kesel tuh teman saya nggak bisa lihat, dan teman saya juga bisa lihat kan, biar dia tuh apa ya, biar dia paham gitu, saya dia yang marah loh ini gitu kan. Akhirnya saya kesel. Itu kan waktunya pas Ramadan kan, biasanya tuh kita ini apa namanya, pesan. Oke kan, dulu mah udah ada itu ya, ojek online gitu, jadi pesan online gitu. Tapi karena saya sudah tidak sabar dan tidak kuat lagi gitu, saya takut gitu sama si Pocica ini, dan saya bilang kondisi saya lagi nggak fit banget, saya malas untuk berhadapan dengan makhluk kayak gitu. Akhirnya udah yuk kita makan di luar yuk gitu kan, kita beli sahur di luar. Saya bilang nggak ngomong apa adanya, biar nggak semua suasana tuh nggak semakin mencekam gitu kan. Ayo apa namanya, makan di luar aja yuk, beli makan di luar gitu kan. Terus ini gimana, udah biarin aja tuh, udah telat, udah gimana ya, tadi kan pas jam 7 juga kau tinggal kan gitu kan lo tinggal gitu, ya udahlah reka saya sekalian semuanya, saya gituin kan. Udah cepetan kita keluar gitu, kita beli makan. Nah kan dia bawa motor ya kan, saya nggak bisa bawa motor kan. Tadi saya bilang yuk makan yuk, saya nggak mau, udah bosan yang ini, yang apa namanya, yang apa namanya, McD lagi, KFC lagi. Udah yuk gitu. Pada mas, karena saya takut, bukan karena bosan. Nah habis itu udah nih izin nih sama pos penjaganya, kita keluar ya gitu kan. Terus penjaga bilang, ya udah tapi jangan lama-lama ya, katanya gitu. Iya. Nah ternyata pas kita keluar tuh banyak pintu di portal gitu, bingung kan. Udah yang penting kita keluar dari sini, saya gituin kan. Ya udah tuh akhirnya keluar, baru balik itu jam 4:30. Alhamdulillah sih, maksudnya
lingkungannya ini ya, ya pokoknya nggak bukan lingkungan yang nggak bener gitu loh. Alhamdulillahnya gitu. Jadi kita pas keluar malam itu bener saya nggak mikir sama sekali. Gila ya cewek-cewek keluar tengah dini hari malah kayak gitu kan. Dan alhamdulillah pas lagi Ramadan, jadi pas banget orang-orang juga pada nyari makan buat sahur kan. Abang itu padahal alasan aja. Terus dan alhamdulillah teman saya tuh kayak yaudah makan di sini. Padahal tuh saya nggak mau gitu kan. Saya tetap tadinya udah yuk bungkus aja gitu kan makannya di kampus. Terus temen saya udah makan di sini aja. Saya baru ingat lagi, oh ya yaudah udah makan di sini gitu. Jadi baru balik itu jam 4:30 coba. Gila. Maaf ini kayaknya bagi yang apa ya melihat hasil itu, mohon maaf kayaknya banyak rekayasa, tapi ya gimana dong, gitulah. Jam 4:30 itu berarti ya kita kan masanya perlakuannya tiap 5 menit ya, berapa ratus menit lagi itu kita abaikan si hewan coba itu gitu kan. Balik akhirnya jam 5 balik karena kita dengar azan subuh. Alhamdulillah suasana udah kondusif kan. Terus saya bilang penelitiannya tuntasin hari ini, silakan kayak gitu kan. Oke, saya nggak mau lagi besok nginep, tuntasin malam ini, tuntasin hari ini juga. Kalau misalnya seandainya ini kan udah jam 4:30 gitu, kalau misalnya emang waktunya kurang ya udah nggak apa-apa, saya ambil cuti lah, saya izin gitu, nggak masuk hari ini, saya temenin. Pokoknya tuntasin, jangan sampai ada malam lagi gitu kan. Kalau malam bener-bener saya nggak akan mau nemenin lagi, tuntasin malam ini juga atau nggak hari ini juga, saya gituin kan. Bodo amat itu gimana, pokoknya tuntasin hari ini juga, saya nggak mau. Kalau misalnya itu jujur saya give up kalau misalnya kau mau nginep lagi malam ini, saya nggak mau nemenin, saya gituin. Karena seserem itu saya lihat si Pocica di pintu, dan itu dalam kondisi marah coba ya. Terus alhamdulillah itu alhamdulillahnya dia nggak sampai masuk ke lab kan, dia cuma sampai di depan pintu lab doang. Terus saya sampai marah-marah kan. Akhirnya saya jujur, tau gak sih, kan udah saya bilang jangan teriak-teriak ada yang marah gitu. Lu nggak tahu sih rasanya ngelihat terus orang lain nggak lihat tuh kayak gimana, dan coba mendem gitu kan, biar suasana tuh nggak makin menyeramkan. Gue tau lo penakut gitu, makanya gue nggak ngomongin, tapi nggak gitu juga, tolong dong nurut, ketika gue suruh diem ya lo diem gitu. Karena ya gue nggak nyaman dengan melihat hal-hal kayak gini gitu kan. Tapi harus udah ngelihat, tapi coba lo takut tapi lo coba mendem, nggak mau lo kasih tahu ke yang lain biar temen lo tuh nggak makin takut gitu. Harus lo ngerti gitu. Alhamdulillah sih temen saya tuh ngerti, dan akhirnya alhamdulillah banget akhirnya penelitian itu selesai tanpa kita harus nginep lagi. Alhamdulillah. Itulah sekian cerita saya kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan.